guys, selamat malam. Malam Bali. Malam juga. Malam ini kita mau buat video pembelajaran tentang mata kuliah metode penelitian. Untuk video ini kita ngebahas tentang apa nih? Pelaksanaan penelitian. Ya, tentang pelaksanaan penelitian. Siapa nih yang mau duluan Tamara. presentasi? Oke. Wait ya. Tamara. Yang punya Tamara mana ya? Yang punya Tamara mana ya? Oh iya, belum kebuka. Wait. Bentar ya. Tamara. Oke. Share screen yang punya Tamara. Nih. Silakan yang mana yang mau dipresentasikan. Simple aja sih. Yang pengertian, Mbak ya. Boleh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian. Referensinya dari Rina Hayati dan Abdul Rahim Hakim. Jadi pelaksanaan penelitian itu ialah serangkaian kegiatan dalam teknik pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penafsiran data yang dikembangkan dalam hasil penelitian atau temuan. Pada proses ini, setidaknya seorang penelitian haruslah bersikap aktif, kritis, dan realistis atas hasil temuan di lapangan. Pelaksanaan penelitian digunakan dalam rangka mempermudah memecahkan permasalahan, sehingga perlu dijelaskan tentang cara-cara atau metode yang ditempuh selama proses penelitian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke. Kira-kira mau ada pertanyaan atau langsung lanjut ke yang materi selanjutnya? Lanjut aja. Langsung aja dulu. Oke. Lanjut lagi ke yang mau presentasi lagi. Dwi Cai. Ya, masing lah. Siapa? Masing. Ya udah Dwi dulu aja ya. Yang Dwi. Nah, ini mau menjelaskan apa itu pengertian pelaksanaan di atas. Nah, jadi pelaksanaan itu diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Nah, menurut Djokroatmojoyo ini, pelaksanaan itu dapat diartikan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan penelitian. Pengertian pelaksanaan penelitian. Ya, pelaksanaan. Oke, mau lanjut lagi? Ke siapa? Aku. Bun. Kiron Fakon. Najilal. Umpat dong. Oke. Duluan. Ismi ya? Ismi tadi di mana ya? Nah ini Ismi. Oke, yang Ismi ini nih bentuknya. Rajin banget tulisan ya. Ditulis pakai tangan. Menurutku yang paling beda itu kayaknya di bagian ininya deh, yang Ismi, yang di ini deh, mana ya? Nih, teknik pengumpulan data secara umum nih. Mungkin yang paling beda ini sih dari yang lain. Mungkin mau dibacain yang ini? Ya, Bun. Adapun teknik pengumpulan data secara umum.
yaitu ada observasi atau pengamatan yang dilakukan secara pengamatan langsung. Kedua yaitu kuesioner atau angket, teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk menjawab oleh responden. Yang ketiga, interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 4. Studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang relevan atau sesuai dibutuhkan untuk penelitian. Ada yang kelima, studi dokumen, yaitu dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data kuantitatif. Ada satu, survei dan kuesioner. 2, data set atau statistik. 3, wawancara. 4, observasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. 1, teknik wawancara. 2, observasi. 3, studi dokumen. 4, teknik triangulasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ismi. Jadi ini ada teknik-teknik dari pengumpulan data secara umum ya. Itu berarti tekniknya itu apa, harus 1 sampai 5 atau boleh dipilih nggak sih? Oh enggak, ini berarti runtut ya, berarti ada observasi, ada kuesioner, ada interview, sama studi pustaka, sama yang terakhir Ya, ada itu disebutin semua nggak sih? Iya. Semua tekniknya. Sedangkan kan teknik pengumpulan data tuh ada yang kuantitatif sama yang kualitatif gitu. Nah, yang gitu tuh disebutin semua jenisnya nggak sih? Oh, iya. Paham. Oke, lanjut lagi. Siapa nih? Halo, Rizka kemana? Nah, Rizka aja. Nah, Rizka nih. Wait, yang Rizka ada di mana? Ini dia yang Rizka. Aku sebutin langkah-langkahnya aja. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah. Ya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah itu yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima itu ini kebalik ya, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh itu menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan melaksanakan penelitian. Yang kesembilan melakukan analisis data. Yang ke-10 itu merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang 11 itu menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke saudara Cai. Ya, oke, terima kasih Rizka. Yang Rizka ini juga rajin nih. Sama yang kayak Ismi ditulis tangan. Rajin banget. Emang Cai, mager. Udah mau habis nih. Kuy, lanjut. Dulu. Aku kan magernya berkualitas lah. Oke, lanjut. Yang Pai. Hilang kayaknya Pai. Kuy. Aku mau bacain 3 langkahnya secara umum aja itu. 3 langkah secara umum. Yang mana nih? Itu loh yang pelaksanaan penelitian. Itu kan pertama pengumpulan data itu. Yang kedua analisis data. Itunya aja yang baca, oke? Oke.
Pelaksanaan penelitian, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya pengumpulan data. Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan. Langkah yang kedua, pengolahan data analisis data. Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah ada terkumpul semua yang kemudian dianalisis dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis, atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Oke, berarti laporan penelitian itu bisa dikatakan juga dengan hasilnya gitu ya. Hasil akhir dari perjuangan buat langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah penelitian. Setelah berjuang menjadi detektif. Oke. Terima kasih Sayida. Oke. Aku jelasin dikit aja kali ya. Mana yang punya? Nah, untuk aku sendiri sih pelaksanaannya punya artian dari Wikipedia itu pelaksanaan dari KBBI. Nah, pelaksanaan itu berarti tanda yang baik, sifat, laku perbuatan. Nah, tapi kalau menurut dari KBBI yang secara lengkapnya itu pelaksanaan itu berarti adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Jadi kalau misalnya disimpulin sih, menurut aku jadinya pelaksanaan itu suatu rangkaian tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, atau bisa juga diartikan dengan realisasi dari perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan, dan yang kemudian dilakukan secara terstruktur, runtut, baku, logis, dan sistematis. Menurut aku juga, jadi secara sederhananya sih pelaksanaan itu bisa diartikan dengan penerapan. Mungkin manfaat dari pelaksanaan itu ada agar suatu penelitian dapat terrealisasi dan tidak hanya sekedar sebuah perencanaan, tapi dilakukan pelaksanaan atau proses dari sebuah penelitian. Terus ada juga sebuah laporan itu tidak akan ada dan tidak akan menjadi laporan yang bermanfaat tanpa adanya sebuah proses panjang untuk pelaksanaannya yang runtut dan sistematis tadi. Oke sih, mungkin itu aja dari aku. Dilanjutin lagi ke Tiara. Baiklah, di sini saya akan membacakan resume saya. Jadi, pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kemudian, pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik, diantaranya yakni pengumpulan data, berupa himpunan fakta, angka, huruf grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Lanjut, Cai. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu observasi pengamatan. Bawah, Cai. Dan
konsioner atau angket, interview, wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Yang kedua, langkah yang kedua yakni analisis data, dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Sekian, terima kasih. Sampai di sini dulu video kita bersama tentang langkah-langkah dasar metode penelitian ilmiah yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penyusunan laporan. Tapi untuk video kali ini kita membahas tentang pelaksanaan penelitian, begitu juga dengan penyusunan laporannya. Okay, thank you guys. And have a nice stream. Goodbye. Bye-bye. Bye. Ini aku tutup guys. Matiin dulu recordnya.